Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel with me, Fitri Rahmawati. You can call me Fitri. Oke teman-teman, pada video kali ini kita akan membahas tentang indefinite quantity. Namun sebelum itu, jangan lupa teman-teman tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video yang akan aku upload berikutnya. Oke teman-teman, indefinite quantity merupakan suatu kata yang menjelaskan benda yang mana jumlahnya itu tidak jelas. Adapun anggotanya sendiri itu ada banyak. Di sini banyak bisa menggunakan many atau much, tapi tergantung dari noun-nya. Di sini menggunakan many apabila noun-nya adalah countable. Kemudian menggunakan much apabila noun-nya uncountable. Kemudian yang kedua adalah sedikit. Di sini sedikit bisa menggunakan few atau little. Di sini few itu digunakan untuk noun yang countable, kemudian yang little digunakan untuk noun yang uncountable. Seperti itu. Untuk contohnya adalah banyak teman. Di sini teman merupakan noun countable. Jadi kita menggunakan many friends. Seperti itu. Kemudian ada lagi banyak uang. Di sini uang merupakan noun uncountable. Jadi menggunakan much money. Seperti itu. Kemudian yaitu untuk few dan little. Untuk contohnya adalah sedikit teman. Teman merupakan noun uncountable seperti yang aku sebutkan tadi, jadi menggunakan few friends. Kemudian ada lagi sedikit uang, maka di sini menggunakan little money. Kemudian indefinite quantity juga ada beberapa, yang mana beberapa ini terdiri dari some, any, dan several. Untuk some hanya digunakan untuk kalimat positif, baik itu non-countable maupun non-uncountable. Seperti itu. Kemudian any itu digunakan untuk kalimat negatif atau tanda tanya, baik itu non-countable maupun non-uncountable. Kemudian yang terakhir adalah several. Several itu digunakan untuk kalimat positif, negatif, maupun tanda tanya. Tetapi di sini hanya digunakan untuk non-countable saja. Selanjutnya ada setiap. Setiap bisa menggunakan every atau each dan hanya digunakan untuk non-countable yang singular. Bedanya antara every dan each adalah every yaitu ketika semuanya melakukan. Untuk each itu kemungkinan salah satu yang melakukan atau tidak semuanya itu melakukan. Seperti itu. Untuk contohnya adalah I take a bath every day atau I take a bath each a day. Seperti yang saya katakan tadi, every itu digunakan ketika semuanya itu melakukan. Jadi untuk contohnya adalah every students come. Untuk menambah pengetahuan kita, saya mempunyai beberapa contoh lagi, yaitu ini untuk kalimat positif. You have bla 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 friends. Kira-kira kita di sini menggunakan some atau any atau several. Oke. Di sini karena kalimat positif, jadi bisa menggunakan you have some friends atau you have several friends. Di sini kita tidak bisa menggunakan any karena any itu hanya digunakan untuk kalimat negatif dan kalimat tanya. Kemudian ada lagi, ini adalah kalimat tanya. Do you have bla 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 friends? Kira-kira untuk jawabannya apa? Oke, untuk jawabannya adalah bisa menggunakan any atau several. Karena di sini yang merupakan tanda tanya. Jadi tanda tanya kan hanya bisa menggunakan any atau several. Kalau untuk some itu hanya untuk kalimat positif. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat untuk teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan dengan video yang akan aku upload berikutnya. See you, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.